Ano ba kayo? Ya. Ibu po. Ano suka natin makanya dulu? Itu ada polisi yang protes, ada petugas. Bukan ini kami kabar bukan polisi. Anda harus tahu siapa namanya tadi. Besok Anda cari juga yang pendukung Jokowi di sini. Terus siapa yang mau politik? Masih percaya pada Yahya sampai detik ini, saudara memang betul-betul bodoh ditolong. Pikir itu baik-baik. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini teman-teman, aku mau sharing berita yang sangat viral di sosial media seperti berita-berita yang aku share selama ini. Jadi berita ini tentang Ustadz Yahya Walloni. Jadi kemarin itu tersebar video yang 3 detik itu memperlihatkan detik-detik Yahya Walloni atau Ustadz Yahya Walloni diusir sama jemaah yang ada di mana dia ceramah. Jadi ada satu bapak, karena di dalam ceramahnya Yahya Walloni itu ceramah tentang politik. Jadi orang atau jemaah yang ada di mana dia ceramah itu nggak terima karena dia mengungkapkan kata-kata yang kasar, kata-kata penghinaan tentang terhadap golongan tertentu seperti Megawati, seperti Jokowi, pemerintah lah. Dia seorang ustadz yang paling suka dengan pemerintahan. Jadi ketika jemaah mendengar Yahya Walloni cerita tentang ceramah tentang politik, mereka nggak terima. Akhirnya mereka menegur Yahya Walloni, mereka mengusirnya, dan itu berita yang sangat viral saat ini. Jadi teman-teman pada tahu semua ya, Yahya Walloni itu dulu dia beragama Kristen. Dia seorang pendeta. Dia gagal menjadi pendeta sih, dia belum menjadi pendeta, tapi dia gagal menjadi pendeta. Akhirnya dia rasa
benci, ada kekecewaan di situ, akhirnya dia masuk Islam. Jadi kami sebagai seorang Kristen nggak mempermasalahkan itu dia masuk Islam, itu hak beliau. Dia punya hak untuk menentukan pilihan hidup dia masuk agama apa aja. Tapi menurut kami sebagai orang Kristen, semua agama mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan benci, bukan mengajarkan perpecahan. Tapi saya lihat Yaya Waloni ini mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada umat Islam gitu. Jadi yang saya heran, kenapa sih masih banyak orang-orang yang masih percaya seperti dia. Dia itu pembohong. Kenapa gue bilang pembohong? Dia ceramah di dalam satu video aku lihat di YouTube, dia bilang dia yang mempendetakan semua pendeta. Itu bohong besar. Dan dia bilang dia seorang dokter. Terus pendeta-pendeta menantang dia untuk membuktikan kalau kamu tuh benar seorang dokter, terus seorang yang mempendetakan pendeta, ya. Mereka pingin bukti dong gitu. Dan dia nggak berani untuk membuktikan bahwa dirinya dia itu seorang yang hebat. Dia itu pembohong besar, guys, ya. Saya tahu persis, saya menonton setiap video dia, setiap apa yang dia katakan itu setiap kotor semua, tidak ada yang baik. Ya, saya punya teman banyak sekali yang beragama Islam, tapi kami saling menghargai. Perbedaan itu indah sebenarnya. Kita bisa saling menghargai, saling menjaga keharmonisan kita sebagai warga Indonesia yang baik. Karena kita ini Indonesia adalah negara Pancasila. Jadi kita berbeda-beda tetapi satu. Marilah kita untuk saling menghargai agama orang lain, menghormati kepercayaan orang lain. Bukan kita menghina, menjelekkan, mencari celah-celah bahwa agama saya lebih benar, agama kamu salah, gitu. Tapi yang menentukan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Apakah kamu masuk neraka atau kamu masuk surga, itu Tuhan yang menentukan. Ya, tergantung kita manusianya mempunyai sifat atau perbuatan yang baik terhadap orang lain. Tapi kalau hari-hari ya kita mengajarkan kepada orang lain kata-kata yang kasar, menghina orang lain, menghina pemerintah seperti yang Yaya Waloni lakukan, itu nggak benar sama sekali. Yang saya tahu Islam itu nggak pernah mengajarkan kejahatan, nggak mengajarkan tentang penghinaan kepada golongan tertentu seperti agama orang lain, kepada pemerintah. Itu nggak pernah mengajarkan itu. Islam itu indah, damai, mengajarkan hal-hal yang baik, bukan mengajarkan seperti yang Yaya Waloni lakukan gitu. Jadi aku tuh heran ya, masih ada orang yang belain dia, masih ada orang yang percaya sama dia. Mulutnya itu nggak pernah dia was-was, nggak pernah dia jaga. Dia kalau ngomong itu kasar sekali. Aku lihat satu video di dalam YouTube. Dia itu ada satu orang dia tegur, itu dia katakan anjing, guys. Itu bayangkan manusia lu panggil anjing gitu. Sebenarnya kita sebagai manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah gitu loh. Jadi tidak disama-samakan dengan binatang. Jadi anjing pun adalah binatang yang sangat baik bagi saya. Kenapa? Anjing itu lebih baik dari manusia. Kenapa? Dia itu kalau kita ajar dengan baik, dia akan mengikuti kita. Ya sama halnya kalau kita sebagai contoh yang baik seperti Yaya Waloni ini mengajarkan yang baik kepada jemaat, kepada umat-umat yang mendengarkan ceramahnya, pasti orang-orang itu akan senang sih, damai gitu. Siapapun yang dengar, biar dia berbeda agama dengan kita, tapi kalau ceramah seseorang itu mendamaikan hati, pasti orang senang. Ya, aku walaupun aku sebagai agama Kristen, tapi aku selalu lihat ustadz-ustadz yang lain yang ceramah, itu ceramahnya itu damai banget, indah, membuat kita itu kayak hati kita itu tenang gitu loh mendengarnya. Tapi kalau saya dengar Yaya Waloni dia lagi ceramah,
sebelum dia buka mulut saya udah nggak dengar. Kenapa? Karena saya sudah tahu apa yang dia katakan itu pasti semua kayak hal-hal yang tidak baik. Saya di sini bukan menghakimi dia. Dia punya hak untuk berbicara apapun, tapi kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan gitu. Jadi sebagai anak bangsa Indonesia yang berbeda-beda, marilah kita saling mengasihi, saling mencintai agar negara kita Indonesia menjadi negara yang damai, yang nggak ada nggak ada masalah-masalah tentang agama. Karena di Indonesia itu agama terus yang jadi masalahnya, perbedaan terus yang jadi masalahnya, yang buat orang itu nggak bisa damai. Karena merasa dirinya dia lebih rohani, diri dia lebih hebat, lebih suci gitu loh. Ada juga orang yang pakai topeng-topeng agama untuk melakukan sesuatu keinginannya, nafsunya gitu. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Jadi semoga ini salah satu contoh buat kita, buat teman-teman yang di luar sana yang beragama Islam. Pilihlah seorang ulama, seorang ustadz yang baik, yang yang cinta damai, yang cinta akan negara Indonesia, yang cinta akan NKRI harga mati. Oke, pokoknya semangat terus. Jangan lupa, sebelum itu teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe my channel supaya saya lebih semangat lagi membagikan berita-berita terviral di Indonesia maupun di lain negara. Oke, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya tadi yang kurang baik atau yang kurang yang kurang menyenangkan hati teman-teman semua, mohon dimaafkan ya, karena saya juga bukan orang yang sempurna, bukan orang yang suci juga, tapi saya percaya kita bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih, bye bye guys.